Gula semut atau yang kita sebut dengan istilah gula kristal ini adalah salah satu potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas dan juga Cilacap. Ada lebih dari 27.000 yang dimiliki petani yang ada di Kabupaten Banyumas ini sudah bergerak sebagai bagian dari petani yang berproduksi terhadap gula Jawa atau gula merah yang saat ini sudah semakin banyak untuk beralih kepada proses selanjutnya yaitu gula semut. Nah, gula semut ini menjadi potensi unggulan yang juga secara pasar mempunyai potensi yang sangat-sangat strategis dan sangat dibutuhkan. Karena pertama, gula ini adalah gula organik. Gula organik itu yang tidak mengandung zat kimia sama sekali, karena memang gula ini dibikin atau dibuat dari sangat alamiah, kemudian juga zat pengawetnya juga terdiri dari barang yang sangat tradisional yaitu kulit manggis dan juga kapur sirih, dan juga ini menjadi bagian dari yang sangat potensial yang saat ini pasar sangat membutuhkan. Maka gula ini harapannya menjadi bagian dari yang akan menjadi pangsa pasar buat Kabupaten Banyumas dan menjadi unggulan yang harapannya bisa memberikan income yang besar buat para petani gula yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Tentunya ini tidak gampang, tidak mudah. Kita harus memaksimalkan bagaimana agar gula ini juga menjadi produksi yang disadari oleh warga masyarakat di Kabupaten Banyumas ini yang memang mereka sudah bergerak di gula semut atau gula. Ini menjadi bagian dari untuk perbaikan ekonomi buat mereka, buat kehidupan mereka yang saat ini mungkin gula itu menjadi bagian dari bertani atau berpenghasilan yang sangat-sangat terakhir atau bila sudah tidak ada pekerjaan yang lain. Harapannya dengan kita mencoba untuk terus dengan mengangkat gula, kita akan menjadikan gula ini menjadi produk unggulan yang akan memperbaiki kehidupan dan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas, di mana titik-titik beberapa kecamatan itu menjadi bagian dari unggulan. Yang juga selanjutnya bahwa gula ini sudah saya coba maksimalkan untuk melakukan pendampingan. Katakanlah semenjak sebelum saya ada di DPR, saya sudah mencoba melakukan pendampingan terhadap para petani gula yang mereka itu dari pelosok, dari pegunungan, dari desa, dan mereka belum terlalu memahami tentang fungsi manfaat gula tersebut, karena memang gula ini punya manfaat yang sangat besar. Nah, kemudian saya mencoba melakukan pendampingan kepada mereka, melakukan pelatihan dan mengakseskan program-program kepada kementerian atau BUMN untuk mereka mendapatkan alat produksi yang lebih baik lagi, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan mereka untuk mereka memproduksi lebih banyak. Gula yang kualitas yang baik itu adalah misalnya dia kadar airnya hanya 0,2%, kemudian bersih dari berbagai kotoran-kotoran apapun, dan secara secara pengemasan itu menjadikan terhindar dari berbagai apakah itu air dan lain sebagainya. Ya, pada saat sekarang ini saya sudah mencoba melakukan pendampingan secara intens, baik dari
proses, kemudian proses pembuatan, kemudian juga ketika kebutuhan-kebutuhan mereka, pelatihan-pelatihan untuk memaksimalkan hasil dari produk mereka. Kemudian juga kita juga sudah mengakseskan program dengan kelompok-kelompok tani gula ini mendapatkan bantuan peralatan. Selain itu juga saya mencoba membantu dengan melakukan bikin packaging yang bagus, yang sekiranya menjadi marketable, masyarakat tertarik bahwa ketika itu dipromosikan sebagai gula organik, maka tersampaikan dalam kemasannya, dan kita berharap dengan packaging yang bagus ini akan menjadikan pasar lebih tertarik, baik pasar internasional maupun pasar nasional, entah itu di Purwokerto sendiri ataupun saya lebih tertarik untuk bisa sampai ke produk ini ke Jakarta. Di samping itu juga saya sudah mencoba untuk mengadvokasi barang ini, untuk gula semut ini menjadi bagian dari yang ikut dipamerkan dalam pameran-pameran yang sifatnya nasional maupun internasional. Terakhir kemarin bulan Oktober saya alhamdulillah bisa mengadvokasi agar gula ini ikut dalam pasar atau pameran Trade Export Indonesia atau TEI yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan mengundang buyer-buyer yang ada di seluruh negara di dunia ini. Alhamdulillah gula semut menjadi bagian dari yang membuat masyarakat itu tertarik, mereka para buyer internasional tertarik, karena memang pertama saya pikir adalah bagaimana tentang organiknya gula ini, kemudian manfaatnya. Riyen nggih tiyang sepah kula petani gula kelapa lah, kula niku ngerasaken dados petani gula kelapa. Ngantos wiwit taun 1978. Ngantos sepiki teras lajengipun taun 1990 gangsal niku wonten pelatihan gula kristal utami gula semut ngantos dugi sepriki. Nah saniki gendhe semut mulai kristal niku saged mboten pajang, lajeng niki damel cetak malih. Kangge salajengipun tiyang daerah niku jenenge nggih dipun raos-raos rekasa lah menawi menek begini. Wiwitane niku sarta inggil. Asal terus kula nyuwun datang masyarakat pemerintah supados nama mikiraken datang petani gula kelapa amargi petani gula kelapa menika wau ngraosaken menawi regine niku sarta ndep bukan mboten pajang nggih kaos. Dan saniki regi gendhis kristal niku namung dugi mudhun ngantos 12.000. Nah salajenge umpamane regrin kan dugi kali doso dados menawi kangge kebutuhan sehari-hari niku mencakupi menawi saniki kan boten. Dados kula nyuwun dhateng pemerintah mikiraken dhateng masyarakat khususnya nggih petani gula kelapa regine niku dipun ajokaken malih kanthi rin-rin. Kula suwun dhateng perhatian pemerintah menawi wonten kapesan utane tiyang daerah niku nggih menapa resikone niku ageng sanget
menawi meneh nggih selatan rendeng musim hujan ngira kaos lunyu. Mokonten kesalahan nggih kula suwun dhateng pemerintah khususnya pejabat-pejabat tinggi mikiraken dhateng tiang-tiang khususnya petani gula kelapa. Mokonten apesipun nggih menawi dawah niku nggih mboten cacat nggih taruhanipun niku nyawa. Kula niki sebagai pengrajin gula kelapa, seharian kula ngendisi bapane deres. Dan niku segan utang nggih kula nggih regine nggih awis, nggih kula nggih seneng banget nggih kehidupan nggih kados nggih lancar. Kok seniki anjege kados napa niki anu petani-petani gula kelapa niku jen Rasulullah rundah kados niku anu kula nggih jen niki nyuwun sewune niku nggih nyuwun perhatikaken niku dumateng niku Ibu Siti Mukaroma sebagai DPR RI kula nyuwun niku nyuwun bantuane supados niku kula gula gendis niki gendis supados larang malih niki petani penderes niku mboten kocar-kaciran nggih kula nggih jen nyuwun sanget niku dumateng Ibu Siti Mukaroma kula nyuwun sanget niku sebagai niku DPR RI muga-muga kula jen deparingan niki gendise saawis malih niki kula niki kehidupane nggih lancar malih niki gendisi kados niki jen rekaos sanget niki kedah geneni kedah penek ning musim Jawa gledak gluduk yang jalere deres sing teng wingking kuwatir ini awis nggih niku nggih urunan sekolah nggih pendakulan ini alhamdulillah nggih lancar. Tapi senikine niku kawan bulan nggih mboten saged niku ngene dinten ngene kedah 7.000 nek putu-putune nyuwun mambe kali uyang mboten wonten kerjaan niku anak-anak kula mboten wonten kerjaan terus niku asale niku awis nggih anu damelan nggih kathah wong nah gadah niku kemasukan mboten sing ngodekaken seniki kan awi anu murah sangat dados niku penderes-penderes nggih mboten saged pada niku napa ya anu ngodek-ngodeken wong nah gendhi sing nggih mamtok wae sehari-harine niku jen nggih mamtok boten cekap kedah suluwi awis suluwe awis niku kata niku teng putu-putune niku nyuwun jajan anak-anake niku mboten wonten kerjaan niku kula jen nyuwun sangat dumateng niku muga-muga ada anu niku pemerintah supados mikiraken dumateng niku niki warga alit nggih masyarakat niki pengrajin gula kelapa supados naikaken delancaraken malih niku kula mohon Ibu Siti Mukaroma kula nyuwun niku niki gendise niki kan niki murah sangat malah mboten ajeng pajeng dan asale pun seminat gula semut asale niki 12.000 seniki mboten pajeng niku Bu kula nyuwun diperhatikaken niku kula nyuwun.
saya sebagai pengepul atau mengumpulkan gula semut atau sering disebut juga gula kristal. Bekerja sudah sekitar ada 10 tahun mengumpulkan dari tingkat pengepul wilayah desa dalam bentuk serbuk atau sudah berbentuk gula kristal. Hanya saja untuk kekeringan kualitas masih perlu adanya pekerjaan ulang, sehingga di gudang kami setelah saya mengambil dari pengepul, kita adakan penyortiran, diantaranya penyortiran tentang warna, butiran atau bentuk yang belum sesuai dengan kriteria gula kristal, kita pisahkan juga untuk supaya warna bisa dimix menjadi warna yang sesuai diminta oleh pasar. Dan di gudang kami untuk pengeringan memakai sistem open. Setelah kita ambil dari pengepul atau dari wilayah masing-masing, kita keringkan dengan pengeringan open. Setelah pengopenan kita ayak lagi dan disortir, barangkali ditemukan benda-benda lain yang tercampur di gula, sehingga setelah menjadi gula kering sesuai dengan permintaan pasar, baik untuk permintaan warna, permintaan kekeringan, juga butiran atau serbuk dengan ukuran mes sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pasar. Kami menyiapkan dan menyediakan berbagai bentuk mes yang diminta oleh pasar. Dan alhamdulillah pada sampai saat ini atau tahun sekarang kami sudah bisa menjual per bulannya sekitar 200 ton untuk kita jual ke berbagai negara atau ke luar negeri. Untuk itu dari kami selaku pengepul yang menjual gula atau melantarkan gula ke pembeli, juga ke konsumen yang membutuhkan, sangat-sangat berterima kasih kepada petani dan pengepul tingkat desa yang sudah berusaha dengan semangat menjaga keeksisan produk gula kristal khususnya di Kabupaten Banyumas. Dan alhamdulillah produk kita gula kelapa kristal ini sudah menjadi produk unggulan di wilayah Banyumas. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas agar produk kita bisa tetap berjalan, tetap lancar, eksis, dan pasar-pasar di luar negeri selalu membutuhkan dan tambahnya permintaan, sehingga petani kita atau penderes-penderes yang belum bergabung untuk membuat gula kristal, mereka bisa beralih dari gula cetak menjadi gula kristal yang harganya ada selisih lebih untuk tambahan ekonomi harian dari petani itu sendiri. Terima kasih yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tren di negara dunia sekarang, organik ini adalah bagian dari hal yang sekarang sedang dikejar. Ketika sudah mulai muncul barang-barang yang non-organik, justru masyarakat di luar sekarang mengejar untuk adanya barang yang organik. Nah, inilah yang menjadi pasar yang sangat menarik, yang sangat strategis buat kita yang bergerak dalam pendampingan gula semut ini. Dan yang terakhir, sesungguhnya saya punya harapan bahwa ketika ini masyarakat sudah memproduksi dengan banyak, hasil yang baik, kualitas tetap unggul. Harapannya adalah pertama tentunya organik dari sifat dari gula ini mudah-mudahan akan tetap terus terjaga. Akan terbebas dari tangan-tangan yang punya keisengan untuk mencampur dari keorganikan ini dengan gula-gula atau zat-zat yang menjadikan barang itu
non organik. Karena apa? Ketika kita menjual trademarknya adalah organik, sekali ketahuan tidak organik maka disclaimernya itu akan sangat menjadi tidak baik. Dengan barang yang kita campur dengan zat yang lainnya, maka pasar internasional akan mudah sekali untuk memblacklist bahwa barang dari Indonesia, gula semut yang dikatakan dari Indonesia adalah organik, itu adalah bohong, itu adalah non-organik. Dan ini akan menguntungkan kepada negara lain yang saat ini juga mengincar posisi karena apa? Produk-produk gula dari Indonesia itu jauh lebih baik daripada negara-negara yang lain. Jadi ini adalah bagian dari ancaman yang harapannya justru ini dijaga bareng-bareng oleh kita semuanya. Yang selanjutnya juga bahwa saya sangat berharap bahwa pemerintah akan turun tangan secara masif untuk memberikan ruang terhadap gula semut ini menjadi bagian dari produk unggulan yang nantinya akan menjadi bagian dari produk unggulannya secara keseluruhan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia punya produk unggulan ini. Dan ini butuh uluran tangan mungkin dari BUMN, mungkin dari Kementerian Perdagangan, Perindustrian, bagaimana agar barang ini menjadi barang yang betul-betul bisa memberikan kontribusi pasar yang jauh lebih baik, sehingga ketika kita sudah masuk dalam masyarakat ekonomi Asia atau juga masyarakat global yang lainnya, maka gula ini bisa menjadi bagian dari produk yang memberikan nilai kontribusi ekonomi yang signifikan buat pembangunan ekonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, masalah gula petani penderes, moga-moga ini selamat waras, gampang ngajar ini pindah. Apa ingat ya? Yang deres niku kaos, kenaikannya kita inggil-inggil. Mungkin pemerintah saged napa tegasipun saged mikiraken tentang masyarakat petani gula. Terasipun mugi-mugi tiang daerah niku kaos dados napa ini kan bakal wonten kecelakaanipun dhateng tiang kaum penderes, mugi-mugi pemerintah saged napa tegasipun saged mikiraken kawontenanipun wonten kecelakaanipun